anak-anak? Pagi, Ibu. Pagi ini Ibu akan membacakan kepada kalian sebuah cerita yang berjudul Ayo Sholat Berjamaah. Pagi ini siswa belajar di kelas dengan tekun dan bersemangat. Untuk kelas 9B pada pagi ini jam 9.20 waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 11.20 waktu Indonesia bagian Barat, siswa belajar pelajaran PJOK dan IPS. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Tibalah waktu sholat zuhur bagi siswa dan siswi yang beragama Muslim. Seluruh siswa bergegas pergi ke musola di sekolah mereka sambil membawa peci, kain untuk ibadah, dan mukena yang mereka bawa dari rumah. Begitu pula dengan siswa dan siswi kelas 9B. Zahra mengajak teman-teman di kelasnya yang beragama Muslim. Mari teman-teman, yuk kita sholat bersama. Tunggu, aku ambil mukena terlebih dahulu, kata Elpa. Aku ikutan dong, kenapa enggak ajak aku sekalian sih? Ucap Sila menghampiri Zahra dan Elpa sambil membawa mukena di tangannya. Bagaimana sih Sila? Aku kan tadi bilangnya teman-teman, berarti banyak yang aku ajak, ucap Zahra menjelaskan. Iya deh, iya, Zahra ketua kelas yang baik, ucap Sila sambil tersenyum manis. Sebelum mereka bertiga pergi sholat, Elpa melihat Indri masih duduk di kursinya. Elpa menghentikan langkahnya sejenak sambil melirik ke arah Indri, seperti ini. Melihat Elpa berhenti berjalan, Sila dan Zahra pun ikutan berhenti berjalan sambil melihat ke arah Indri. Kayak gitu. Itu Indri kenapa tidak sholat ya? Kalau Indri mau sholat, perginya bareng kita aja, ucap Elpa sambil memandangi Indri yang masih duduk di bangkunya dengan posisi kepala di atas meja sambil memejamkan mata. Indri, apakah kamu berhalangan? Jika tidak, pergi sholat barengan kami aja, ucap Elpa sambil mendekat ke arah Indri. Ya, aku bakalan nyusul nanti. Kalian pergi saja duluan, ucap Indri dengan nada yang rendah dan wajah tampak mengantuk. Tak lama kemudian suara azan berbunyi dan Indri masih saja duduk di bangkunya dan tidak beranjak sedikit pun. Hei Indri, azan sudah berbunyi, kamu tidak sholat? Ucap Nita mencoba mengingatkan kembali ke Indri. Iya Nita, aku bakalan nyusul nanti ke sana kok, balas Indri. Ya sudah Denit, kita tekanin saja, perutku sudah lapar soalnya, ajak Juniko kepada Nita. Mereka tidak beribadah dikarenakan Juniko dan Nita beragama Katolik. Mereka pun pergi ke kantin meninggalkan Indri sendirian di kelas. Ketika waktu sholat, biasanya ada guru yang berkeliling mengecek ke setiap kelas. Kebetulan guru yang piket hari itu adalah Bu Rumi. Beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran PPKN. Satu persatu Bu Rumi memasuki ruang kelas untuk mengecek siswa yang tidak beribadah dan bertanya tentang alasannya. Ketika Bu Rumi melihat Indri yang sedang tertidur di meja, beliau segera menghampiri Indri. Indri, bangun nak, kamu tidak sholat? Tanya Bu Rumi sambil mengelus-elus punggung Indri. Oh, Ibu. Iya Bu, ada apa Bu? Tanya Indri sambil mengusap matanya. Indri, apakah kamu sedang berhalangan? Tanya Bu Rumi kepada Indri. Oh tidak Bu, saya hanya ketiduran saja Bu, ucapnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ya ampun Indri, kenapa bisa ketiduran? Ya sudah, cepat bergegas sholat sana sudah, ucap Bu Rumi kepada Indri. Mendengar perintah tersebut, Indri segera bergegas menuju ke musola sambil berlari. Indri segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat zuhur. Demikianlah tadi sebuah cerita yang telah Ibu bacakan. Nilai karakter yang bisa kita pelajari di sini yaitu nilai beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Ya, terima kasih.